mempercepat proses pengisapan cairan yang kita tuangkan ke dalam tabung penerima seperti ini. Nah, dalam pemakaiannya nanti dikasih kertas saring seperti ini di atas ini, lalu ditempelkan. Jadi pada dasarnya alat ini untuk membantu proses filtrasi. Ketika di sini tertutup dengan cairan, dalam itu udara akan ke bawah lapisan borosilikat dan juga size-nya di sini, polarisasinya seperti itu. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. Halo, selamat datang di channel Global Sense. Nah, buat yang pertama kali join di channel ini nonton, saya sedikit jelaskan ya. Channel ini akan banyak membahas mengenai alat-alat laboratorium. Nah, saat ini saya Dewi bersama dengan narasumber kita Bapak Erpin. Dan di sini kita akan membahas alat yang namanya adalah filter vakum ya Pak ya. Nah, filter vakum ini Pak, sebelumnya boleh dijelaskan sedikit mungkin Pak Erpin, filter vakum ini kegunaannya untuk apa sih Pak sebenarnya? Ini adalah alat satu set rangkaian filter vakum. Karena terdiri dari vakum pumpnya sendiri dan juga untuk filter aparatus gelasnya. Nah, kenapa kita mesti pakai filter vakum? Karena dengan filter vakum ini akan mempercepat proses pengisapan cairan yang kita tuangkan ke dalam tabung penerima seperti ini. Biasanya kalau kita menyaring dengan kertas saring tanpa adanya vakum, dia hanya mengandalkan gravitasi, itu sangat lama. Oh, lebih membutuhkan waktu ya Pak? Banyak waktu. Membutuhkan waktu banyak ya, seperti itu ya. Di sini filter aparatus set ini nanti akan ditaruh kertas saring. Ada kertas saringnya ya Pak ya di atasnya ya? Seperti itu. Nanti kertas saring biasanya buat aplikasi lab mikro atau untuk menyaring pas mobile regen HPLC. Nah, itu masih difilter seperti itu. Nah, dalam pemakaiannya nanti dikasih kertas saring seperti ini di atas ini, lalu ditempelkan tabung untuk menampung sampel, dituangkan. Ini kapasitas Dituangkan sampel 300 cairannya ya? mili, ya 300 mili, 300 mili nanti tuangkan. Nanti ketika divakum dia akan cepat. Oh, cepat Seperti itu. prosesnya ya Pak ya? Iya. Nah, ini saya contohkan dengan bekerjanya vakum ya. Nah, ini kondisi sudah vakum. Sudah vakum kondisi. Oh, dia ngisep. Oh, ini sudah vakum jadi Ya, langsung kaisap. menghisap Jadi dan kalau ada cairan akan cepat. kalau ada cairan Iya. akan cepat Akan ya, cepat langsung turun ya Pak ya? Iya. Jadi pada dasarnya alat ini untuk membantu proses filtrasi. Jadi prosesnya akan jauh lebih cepat ketimbang kita melakukan filtrasi dengan bantuan gaya gravitasi. Seperti itu. Ini sangat membantu sekali dalam proses preparasi sampel, khususnya untuk sampel cairan. Seperti itu. Biasanya yang menggunakan alat filter vakum ini industri apa ya Pak ya? Ya, di lab-lab kimia untuk preparasi, misalnya penggunaan pas mobile regen untuk HPLC itu perlu disaring dengan ukuran 0,2 sampai 0,45 mikrometer. Itu nanti dengan adanya vakum seperti ini itu akan cepat. Karena kalau ukuran 0,2 mikrometer kita tanpa adanya vakum itu sangat lama sekali. Prosesnya lebih lama ya Pak ya? Bisa lebih lama. Bisa kurang lebih hampir setengah jam. Tapi kalau misalnya ukuran size 300, tapi kalau dengan adanya vakum itu dalam hitungan detik cepat.
Dalam hitungan detik sudah Iya, bisa ya? sudah bisa. Sekitar 5 sampai 10 detik pun sudah Sudah cepat. langsung ya ke filter ya Pak Iya. ya? Oh oke, berarti ini kalau kita mau coba alat ini ya Pak ya, ini harus ada cairan yang kita coba dulu ya Pak Cairan, ya? iya, iya. Mungkin bisa di next Iya. video ya Pak ya? Ya, tapi tadi kan sudah saya simulasikan vakum bekerja, tangan kesedot. Itu artinya apa? Ketika di sini tertutup dengan cairan dalam kondisi tidak ada udara, nanti udara akan menarik ke bawah, itu akan cepat. Seperti itu. Oh iya, prosesnya lebih cepat ya Pak, Iya. tidak perlu memakan waktu lama untuk proses filter tersebut. Nah, Iya, iya. berarti ini rencananya nanti berarti yang memakai industri ini Banyak di lab banyak ya? mikrobiologi, di lab kimia, ya khususnya lab-lab penelitian ini akan banyak dipakai. Nah, Seperti itu. Pak, untuk pemeliharaannya sendiri Pak, untuk alat filter vakum ini pemeliharaannya seperti apa Pak? Apakah perlu perawatan yang khusus atau perlu penyimpanan seperti apa? Boleh dijelaskan mungkin Pak Ervin? Ya, pada dasarnya sih ini kan bahan borosilikat gelas ya. Ya, diupayakan jangan untuk sampel yang mengandung hidrofloran ya, HF. Hidrofloran ya? Iya, Oh, tidak ya, disarankan iya. ya Pak ya? Dia akan mengkorosif lapisan borosilikat dan juga size-nya di sini, pore size-nya. Seperti itu. Ya, pada dasarnya sih alat ini bekerjanya sederhana. Yang terpenting ketika kita melakukan filtrasi sebelum dan sesudah pemakaian, dibilas dalam kondisi dia dibersihkan. Dibilas, dibersihkan, Iya, dan iya. dikeringkan ya Pak Iya, ya? dengan Aquades. Oh, dengan Aquades ya. Nah, untuk ini kan tadi kan Bapak sempat info untuk cara pelepasan, memasang segala macam. Pada saat penyimpanan, apakah dia bisa dimasukkan ke dalam kardusnya atau harus tetap terpasang seperti ini atau bagaimana ya Pak Ervin? Kalau dalam penyimpanan di tempat lemari penyimpanan biasa dengan kondisi suhu ruangan pun tidak masalah. Ataupun alat ini kalau mau dipakai dalam kondisi steril pun tidak masalah, ini di autoclave pun bisa, tidak masalah. Seperti itu. Jadi ada beberapa untuk aplikasi di mikrobiologi, ini memang mengharuskan kondisi steril. Ini bisa di autoclave atau di steril kering dengan open. Pengeringannya pun bisa dimasukkan dalam oven, ini tidak masalah. Oh, dimasukkan ke dalam oven tidak Iya, masalah ya Pak lebih ya? cepat. Oh, oke. Berarti sebenarnya pemeliharannya sendiri pun tidak terlalu sulit ya Pak ya? Tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Nah, kalau untuk penggantian Pak ya, apakah ada yang perlu diganti apabila terjadi tadi aus sininya rusak gitu karena cairan-cairan yang difilter? Ya, kalau untuk penggantian consumable sih yang akan sering dalam setiap filtrasi itu kertas saring. Jadi kertas saring itu memang wajib diganti setiap kali melakukan filtrasi penyaringan ya, seperti itu. Kalau untuk komponen lainnya sih tidak ada, kecuali kalau masalah kejadian kecelakaan kerja ini terbentur atau jatuh pecah, mau nggak mau ini Harus bisa diganti ya Pak diganti. ya? Iya, seperti itu. Atau ininya somplak, nah ini bisa di repair, perbaiki dengan las kaca ya, seperti itu. Kalau untuk perawatan vakumnya sendiri, kalau seandainya dia ini bebas perawatan tanpa menggunakan oli ya. Jadi pompa vakum ini kalau misalnya kemasukan cairan ke dalam sini, ini bisa dibongkar, nanti di sini ada busa, tinggal dikeringkan saja. Oh, busanya cukup dikeringkan Iya. saja ya. Jadi tidak Karena perlu kalau ada cairan di sini yang lembab, dia akan ngempos nantinya. tidak bisa berfungsi dengan baik ya Pak Iya. ya vakumnya ya. Oke. Berarti ini cukup menarik ya Pak ya alat ini ya, Iya. cukup membantu sekali untuk proses filtering, mempercepat waktu ya Pak ya Iya. sebenarnya ya. Jadi ini sudah Mempercepat satu set alat filter vakum dari pompa vakum merek Biobase. Oh, Seperti itu. filter vakum merek Biobase ya Pak Biobase. ya. Udah cukup membantu mempercepat proses filteringnya. Nah, mungkin tadi kita sudah lihat bagaimana caranya, fungsinya masing-masing dari filter vakum ini. Untuk mungkin nanti pemirsa yang pengen nonton dicoba dengan cairan yang tertentu ya Pak ya, nanti untuk vakumnya, filternya ya Pak ya. Nanti mungkin kita akan coba bikin di konten kita yang berikutnya. Ya, mau nanya cairan apa yang cocok atau apa,
Boleh Silakan di komen ya, Pak, ya? komen aja, Iya. kita pun siap membantu memberikan solusi dan penjelasannya. Iya, silakan di komen misalkan tolong dong, nanti dicoba pakai cairan oli gitu ya, Pak, ya. Boleh di komen nanti ya. Nanti kita akan bikinkan di konten kita selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Erpin buat waktunya. Buat pemirsa semuanya yang udah tetap stay nonton kita dari awal sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa tetap dukung kita, channel kita dengan cara like dan subscribe-nya. Terima kasih. Waste another day, eyes on my display. You say we need a change, and I feel that you mean it.